Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ada Alvarez dengan NIM F1C221047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester metode statistika. Yang pertama yaitu pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas atau P. Distribusi juga disebut dengan percobaan Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikan statistik. Berikut adalah rumus distribusi binomial. Selanjutnya, syarat distribusi binomial. Syarat distribusi binomial yang pertama yaitu banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai dua hasil, sukses dan gagal. Tidak ada daerah abu-abu. Dalam praktiknya, sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Misalnya, lulus yaitu sukses dan tidak lulus yaitu gagal. Dua setuju yaitu sukses dan tidak setuju yaitu gagal, dan sebagainya. Yang ketiga, probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Yang keempat, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya, suatu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan berulang kali sebanyak N kali. Yang kedua, peluang berhasil dinyatakan sebagai P, sedangkan peluang gagal dinyatakan sebagai Q, di mana P sama dengan 1 dikurang Q. Yang ketiga, jika N tetap serta P kecil atau kurang dari 0,5, maka distribusinya miring ke kanan. Yang keempat, jika P tetap tepat di 0,5, distribusinya simetris. Yang kelima, jika P lebih dari 0,5, maka distribusinya miring ke kiri. Dan yang keenam, apabila P bernilai tetap sedangkan N makin besar, maka distribusinya mendekati distribusi simetris. Yang ketujuh, keluaran eksperimen hanya memiliki dua kategori. Contohnya berhasil dan gagal, ya dan tidak. Dan yang terakhir, setiap percobaan memiliki sifat independen atau bebas satu dengan yang lain. Berikut merupakan beberapa contoh soal distribusi binomial. Yang pertama, kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi campak adalah 1/5. Pada tanggal 26 Juni 2016, di klinik terdapat 4 orang balita.
Berapa peluang dari balita tersebut? 2 orang yang belum mendapatkan imunisasi campak. Pada soal tersebut diketahui bahwa N sama dengan 4 dan X sama dengan 2, serta P atau peluang berhasil yaitu 1/5, dan Q atau peluang gagal yaitu 1 dikurang P. 1 dikurang 1/5 sama dengan 4/5. Selanjutnya kita masukkan rumus yang tadi, dan karena yang dicari X sama dengan 2, maka karena yang diketahui X sama dengan 2, maka kita tinggal mensubstitusikan data yang diketahui kepada rumus, di mana N sama dengan 4 kombinasi 2 dan P sama dengan 1/5 pangkat 2 dikali Q yaitu 4/5 pangkat 2. 4 kombinasi 2 yaitu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 1/5 pangkat 2 yaitu 1/25 dan 4/5 pangkat 2 yaitu 16/25. Selanjutnya kita jabarkan 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 2. Dan ini bisa kita bagi 4, 2 kali 2 4 yaitu tersisa 3 kali 2 kali 1. Dikali 1/25 dikali 16/25 dan hasilnya yaitu 96/625. Soal kedua, melalui data yang diperoleh dari polisi lalu lintas, diketahui peluang banyaknya korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia adalah 30%. Tentukan peluang apabila diamati 5 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, bahwa banyaknya peluang yang meninggal paling sedikit 2 orang. Di sini dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 5 dan X lebih sama dengan 2. Dan P sama dengan 30% yaitu 3/10, serta Q sama dengan 1 dikurang 3/10 yaitu 7/10. Di sini yang diminta adalah yang meninggal paling sedikit 2 atau lebih dari 2, yaitu yang dihitung adalah X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Supaya perhitungannya lebih sedikit, kita cukup mencari komplement dari X sama dengan atau lebih dari 2, yaitu 1 dikurang P atau peluang X kurang dari 2. Artinya peluang X kurang dari 2 itu ya adalah peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1. Peluang X sama dengan 0 yaitu 5 kombinasi 0, itu N-nya 5 dan X-nya 0. P-nya yaitu 3/10 dipangkat 0 dikali Q yaitu 7/10 dipangkat 5, sama dengan 1 dikali 1 dikali 16.807/10 pangkat 5. Dan didapati hasilnya yaitu 16.807/10 pangkat 5. Selanjutnya kita cari X sama dengan 1, yaitu kombinasi 5 dan 1, N-nya 5 dan X-nya 1. P sama dengan 3/10 dipangkat 1 dikali Q yaitu 7/10 dipangkatkan 4. Maka kita peroleh yaitu 5 dikali 3/10 dikali 2401/10 pangkat 4. Dan didapatkan hasilnya yaitu 36.015/10 pangkat 5. Selanjutnya kita cari peluang dari X besar sama dengan 2, yaitu 1 dikurang dalam kurung 16.807/10 pangkat 5 ditambah 36.015/10 pangkat 5. Karena penyebutnya sama,
maka kita kalikan, itu dapat 100.000 per 10 pangkat 5 dikurang 52.822 per 10 pangkat 5. Dan kita peroleh hasilnya yaitu 47.178 per 10 pangkat 5 atau 47.178 per 100.000. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya pada saat ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.